Ini saya mau menyaksikan, memberitakan tentang iman ya, tetapi iman yang benar. Kenapa Bapak Ibu Saudara, Indonesia akhir-akhir ini dihebohkan ya dengan barang-barang yang palsu ya. Nah, coba sebut saja saudara di sini makanan, kadang-kadang juga takut palsu. Saya tidak tahu di Sleman ini Bapak Ibu ya, di Jogja, di Gunung Kidul ya, di tempat yang lain itu yang berapa bulan lalu atau mungkin sekarang ya, beras palsu ternyata dari plastik ya. Minuman juga ada, tidak sedikit minuman juga palsu ya. Puji Tuhan ya, akuanya asli loh Pak ya tadi ya. Di sini ya. Nah Bapak Ibu, tidak hanya itu saja juga ya. Wah, juga ijazah juga palsu untuk mendapat kedudukan ya. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara di sini semuanya asli nggih. Bu, Pak nggih. Mboten enten sing palsu ya, dicoba dijiwiti Pak. Mungkin saking plastik ya. Kalau enggak sakit, nah itu berarti dari plastik ini ya. Enggak Bu ya, dari daging semua Bu ya. Atur-atur ya, sakit ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian pula Bapak Ibu Saudara ya, dengan kekristenan, dengan iman Kristen ya, dengan agama Kristen ya. Kristenan akhir-akhir ini juga ditantang. Dengan apa saudara? Dengan ajaran palsu, dengan kepercayaan palsu, dan juga dengan konsep palsu tentang Allah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi yang indah ini saya ingin mengajak kita semuanya, dan kita perlu mengerti, kita perlu belajar tentang Allah yang benar dan Allah yang hidup ya. Lalu kita juga perlu mengerti dan belajar juga Allah yang benar ditandingkan dengan Allah yang palsu ya. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membawa Alkitab tadi sudah dibacakan, saya ingin sekali lagi Bapak Ibu Saudara membukanya. Saya tidak ingin membacakan, mengulanginya, tapi bukalah kembali di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-17 ya. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 dan 17. Ya, ada dua kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, Allah yang palsu bukanlah Allah yang benar. Ya, kita ingin beriman kepada Allah yang benar. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapa Allah yang benar itu? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Allah yang benar adalah bukan dewa. Kita baca tadi di dalam ayat yang ke-11 dikatakan apa? Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Ya, jelas sekali di sini ya, ada dewa-dewa. Lalu ayat yang ke-12, Barnabas mereka sebut Zeus ya, dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Nah, kira-kira itu dewa Zeus ini Bapak Ibu ya, seperti ini dewa Zeus ya. Jadi dewa Zeus itu siapa Bapak Ibu? Barnabas. Nah, dewa Hermes itu seperti ini ya. Jadi siapa yang disebut Hermes di sini? Paulus, karena dia yang berbicara ya. Jadi ada berapa dewa Bapak Ibu? Ada dua ya, ada dua dewa. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam konteks zaman itu yang politeisme, ada begitu banyak dewa-dewi ya. Yang disebut sini baru dua, tapi sebenarnya ada lebih dari dua. Ada banyak dewa-dewi ya. Jadi ada dewa laki-laki, ada juga dewi
perempuan, saudara. Ya. Dan di zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita bandingkan, bukankah juga begitu banyak hal yang disetarakan dengan dewa? Ya, ada patung disembah. Ya, jadi dianggap dewa, Bapak Ibu Saudara. Lalu juga benda gaib dianggap dewa. Sleman saya kira ya, Pendeta Dwi dulu suka, tapi bukan mendewakan ya. Masih ada Pak. Ada. Apa Bapak Ibu? Ake, ada yang pakai ake, diangkat tangannya. Ya, untuk hiasan aja ya Pak ya. Tapi tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, benda gaib termasuk ake juga didewakan ya Bapak Ibu Saudara. Lalu juga roh gaib, ya, pohon-pohon ya, lalu alam semesta ini dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang didewakan, tetapi mereka bukanlah Allah. Ya, ada satu cerita yang menarik Bapak Ibu sekalian di dalam Alkitab ya. Mari kita buka bersama-sama 1 Samuel pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. 1 Samuel pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Bapak Pendeta Dwi bisa bacakan untuk kita ya. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin membawa tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu saja yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Ya, menarik ya, dan juga lucu Bapak Ibu Saudara ya. Tabut perjanjian itu simbol dari hadirat Allah yang benar. Waktu itu disembah oleh bangsa Israel ya, direbut orang Palestina dan disimpan karena dianggap sama-sama dewanya, disetarakan, disimpan di kuil dewa Dagon. Itu dewa, wah dahsyat luar biasa Filistin ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, keesokan paginya dewa Dagon yang dipandang hebat itu ya, ternyata Bapak Ibu jatuh tersungkur. Loh, siapa yang masuk di sana? Gak ada. Tapi kok bisa langsung tersungkur menyembah kepada tabut ya? Ya mungkin gak dicurigai, wah mungkin gak ada apa-apa ya. Ya sudah berdirikan lagi. Tapi aneh bin ajaib, besoknya lagi juga sama Bapak Ibu Saudara. Malah apanya Pak Pendeta Dwi, kepalanya ya, kakinya semua terpenggal, tinggal badannya. Nah, sehingga dengan demikian mereka takut dan gentar. Wah, itu berarti simbol apa Bapak Ibu Saudara? Dewanya kalah, Saudara. Ya, dewanya kalah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bukankah ini bukti? Mungkin banyak dewa-dewi ya, melalui benda-benda gaib ya, melalui juga macam-macam tadi ya. Banyak dewa, tetapi ketahuilah percayalah, mereka bukan Allah. Sebab hanya ada satu Allah yang benar. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang benar itu juga bukan imam ya. Ya, imam itu seperti ini ya, gambarnya ya. Ini ya, imam ya. Allah yang benar bukan imam. Coba Bapak Ibu Saudara kita perhatikan ayat yang ke-13 ya. Ayat 13 dikatakan apa di sini? Maka
datanglah imam dewa Zeus. Ya. Jadi seperti tadi ada dewa Dagon, pasti ada imam dewa Dagon. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan Barnabas dan Paulus dianggap dewa. Ya, Barnabas dianggap dewa Zeus, Paulus dianggap dewa Hermes, maka dikatakan karena ada dewanya, imamnya datang, saudara ya. Dan kebetulan kuilnya itu tidak jauh ya, terletak di luar kota tapi tidak jauh di situ. Apa yang dilakukan oleh imam-imam ini, Bapak Ibu Saudara? Dikatakan imam-imam ini membawa lembu-lembu jantan ya, dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota. Kalau zaman sekarang apalagi di Bali ya, saya pikir di kalangan Jawa juga ya Pak Pendeta yang masih ada. Ini namanya apa Bapak Ibu Saudara? Sesajen, supaya ngajeni ya, wah supaya manjur ya, bikin perusahaan, wah kasih sesajen supaya sukses ya, bikin rumah makan kasih sesajen ya supaya sukses ya. Di Bali setiap rumah ada sesajennya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, imam-imam ini bukan hanya membawa sesajen, tapi untuk apa mereka datang Bapak Ibu Saudara? Ini yang lebih gawat lagi, untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu ya. Jadi kalau mempersembahkan korban ya kepada rasul, maka rasul itu dianggap apa saudara? Dianggap Allah saudara, karena Allah lah yang, atau dewa lah yang apa namanya berhak untuk menerima korban ya. Nah, apakah benar bahwa imam itu adalah Allah ya? Nah, di zaman sekarang ini saudara, bukankah banyak orang yang disetarakan dengan imam ya? Mungkin dalam zaman sekarang ini boleh ya, mungkin paranormal ya, orang pintar gitu ya. Kalau ada apa-apa ya, dokter nggak bisa ya, wah ya, apalagi ke gereja nggak bisa, Kristen nggak bisa, kita kemana Bapak Ibu? Paranormal ya, ke orang pintar ya. Hilang sesuatu, wah polisi nyari-nyari nggak bisa ya, dicari dengan uang juga nggak bisa sudah habis ya, maka harus ke orang pintar ya, dan sebagainya ya. Mungkin juga ini pun juga bisa termasuk saudara zaman sekarang ya. Nah ini juga disetarakan dengan imam ya. Nah banyak orang yang dianggap dengan imam, tetapi mereka bukanlah Allah ya. Baru-baru ini ya, ini masih proses saudara ya, di Mas Kanjeng. Wah ini saudara ya, dianggap apa saudara? Wih, ini ya Allah ya, apalagi yang satunya ini saudara ya, Mas Gatot ini ya. Wah, tetapi saudara jelas ya, ada banyak imam, tetapi imam itu bukan Allah ya. Jadi yang pertama, Allah yang benar itu bukan dewa ya. Allah yang benar itu bukan imam. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, Allah yang benar juga bukan rasul. Ini gambarnya ya, Rasul Paulus. Nah ini juga Rasul Barnabas ya. Mari kita lihat, kita baca ayat yang ke-15 Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang ke-15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Berbuat apa Bapak Ibu Saudara? Tadi menyembah kami sebagai dewa. Barnabas disebut apa tadi? Dewa Zeus. Paulus disebut dewa Hermes. Tidak hanya menyembah sebagai dewa, tetapi juga membawa apa, Bapak Ibu Saudara? Membawa sesajen. Tidak hanya berdiri di situ, juga apa? Mempersembahkan korban. Ya. Paulus berkata, mengapa kamu berbuat demikian? Ya. Di Alkitab jelas itu kerumunan banyak ya.
Paulus terjun ke situ ya, karena banyaknya supaya bisa didengar. Lalu ditegaskan apa saudara? Dikatakan di situ, kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Ya, ini jelas ya, ini perkataannya. Rasul-rasul dianggap Allah, tetapi Paulus menolak dan mengatakan, kami ini manusia biasa seperti kamu. Berarti rasul-rasul Allah bukan, Bapak Ibu? Bukan. Ya, kalau iya Paulus pasti menerima ya, tetapi dia menegaskan ya, walaupun dia dianggap dewa, dianggap Allah, ditegaskan kami ini manusia biasa. Nah, ironinya Bapak Ibu ya, di zaman sekarang ini kok banyak orang malah senang dianggap sebagai rasul, saudara ya. Dalam arti apa ya? Ingin dihormati, mau disembah bahkan ya. Udah itu, apalagi kalau mengadakan mujizat, mengadakan kesembuhan, mengadakan hal-hal supranatural. Wah, itu mereka senang sekali saudara, dicari-cari orang ya, disembah-sembah ya, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, bukankah banyak sekarang ini juga tidak sedikit ya nabi palsu, maaf juga ya, pendeta palsu. Ya, ini kalau pendeta mau menerima kehormatan, apalagi dengan terang-terangan mencari kemuliaan, itu berarti apa? Menggantikan Allah. Yang berhak menerima hormat kemuliaan siapa? Allah ya. Nah, kalau demikian ya, ini bukan pendeta beneran ini ya. Kalau pendeta Dwi di sini, pendeta Bambang di Surabaya beneran ini ya. Tetapi kalau ada pendeta yang mencuri kemuliaan Allah ya, mau mencari menerima kehormatan, nah itu dipertanyakan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, siapa Allah yang benar itu? Allah yang benar itu bukan dewa, Allah yang benar itu bukan imam ya, lalu Allah yang benar itu bukan rasul ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua, yang terakhir. Orang baptis senang ya kalau sudah dengar yang terakhir. Pendeta Dwi biasanya 3 poin, saya 2 saja, diskon ya, gitu ya. Allah yang benar adalah Allah yang hidup ya. Tadi Allah yang benar itu bukan Allah palsu ya. Sekarang Bapak Ibu Saudara, siapa Allah yang benar itu ya? Kalau Allah yang benar itu bukan dewa, bukan imam, bukan rasul, siapa Allah yang benar itu? Mari ayat yang ke-15 ya, masih ayat yang ke-15. Kita baca di sana, kami ada di sini, rasul-rasul itu, untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada siapa Bapak Ibu Saudara? Semoga Alkitabnya sama semua. Kepada Allah yang hidup. Nah, ini jelas ya. Dengan demikian, siapa Allah yang benar Bapak Ibu sekalian? Allah yang benar adalah Allah yang hidup. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ya, tema bulan ini apa? Jemaat Tuhan, salib jalan hidup. Siapa yang disalibkan? Bukan dewa, bukan imam, bukan rasul, tetapi Allah yang hidup, ya, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia tidak berhenti mati disalibkan, tetapi 3 hari kemudian dia dibangkitkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara ya, di salib itu sudah tidak ada lagi tubuh Yesus. Inilah keistimewaan saudara ya. Jadi kalung-kalung salib ya, salib, patung-patung salib semuanya ya. Kalau kalangan Protestan ya, kenapa kok nggak ada tubuhnya
itu menegaskan, melambangkan kepercayaan kita yang benar, ya. Kita menyembah Allah yang hidup, ya. Yesus Kristus memang pernah mati di salib, tetapi karena dia hidup, maka dia tidak tinggal di salib. Dia bangkit, ya. Sekarang ada di surga, ya, menunggu kita semua. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah, siapakah Allah yang hidup itu? Secara singkat, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Allah yang hidup itu adalah pencipta langit dan bumi. Dikatakan saudara di dalam ayat yang ke-15, ya. Dikatakan apa di situ saudara, ya? Yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya, jelas di situ, ya. Yang menjadikan langit dan bumi itu berarti apa saudara? Dialah pencipta alam semesta ini, ya. Namun saudara, dikatakan di selanjutnya, ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, ya, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Apa tandanya saudara, ya? Apa buktinya? Yaitu pencipta langit dan bumi. Dia menurunkan hujan dari langit. Oleh karena Bapak Ibu, ya, khususnya kalau petani-petani di sawah, ya, puji syukur, ya, kalau hujan, ya. Jadi orang-orang kota jangan mengeluh, ya. Waduh, hujan Lampung, hujan gitu, ya, seperti itu. Wah, kalau saudara mengutuki hujan, nanti hujannya berhenti, petani-petani tidak panen beras, kaliren kita Bapak Ibu Saudara, ya. Kita di kota ini nggak bisa cocok tanam, nggak ada beras karena nggak ada hujan, ya. Nah, ini saudara bukti cinta kasih, keberadaan Allah yang hidup. Dia menurunkan hujannya, menurunkan hujan itu siapa Bapak Ibu? Allah yang hidup, ya. Waktu kecil itu saya diajari lagu, ya, nyanyi, ya. Nggak tahu anak-anak kecil sekarang. Buyut udano sing deres ono wewe umbau-umbau, ya. Wah, ini disangka iki wewe iki no perlu umbau-umbau, ya. Ayo udano sing deres, ya. Bukan saudara. Saudara nyanyi beberapa versi, ya. Kalau Tuhan yang hidup tidak berkenan menurunkan hujan, tidak, ya. Seperti pagi ini, ya. Nah, puji Tuhan, tahu rombongan Surabaya mau datang, ya. Wah, di stop hujan nih, ya. Hujan di Surabaya sih Pak, ya. Surabaya di sini nggak hujan, ya. Ini bukti Allah yang hidup, saudara. Ia menurunkan hujan, tidak hanya di situ saja, tetapi dikatakan apa? Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Nah, ini yang baju merah kaos-kaos ini Belani jauh dari Surabaya ke Jogja ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk cari gudeg. Belani, ya. Sampai ke Jogja, ya, katanya namanya gudeg Jogja, ya harus diparani, ya, ditekani di Jogja, ya. Saya pikir Bapak Ibu di Sleman juga, walaupun belengar apa gudeg, ya, kita semua perlu apa? Perlu pangan, ya. Ini bahasa Jawanya apa Pak? SPP, ya, itu, ya. S itu sandang, P itu papan, ya, pangan, sandang, pangan, papan. Penting boten niki Bapak Ibu. Itu penting. Lek sandangi kurang ngoten nggih, wah pripun nggih? Nah, sandangi wonten, pangane kurang, wah nggih kaliren nggih. Sandang pangan wonten nggih kirang puas nggih. Wah, butuh napa? Papan. Nah, jenenge papan tapi nggak mau dari papan Bapak Ibu Saudara, ya. Mau dari tembok, ya. Tembok nggak mau jadi keramik. Waduh, teman saya itu membangun itu
tembok begini di keramik Bapak Ibu. Dari awal itu situ. Alasannya, Pak, praktis Pak, nggak usah ngecat Pak. Wah, iya bener juga saudara ya. Kalau gini dicek terus ya. Kalau keramik ya cuman dipel aja ya. Seperti itu. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ini kebutuhan pokok ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu, Tuhan Allah yang hidup. Dia pemelihara. Oleh karena itu dia juga mengerti kebutuhan hidup sehari-hari. Dan dia siap mencukupkan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Tidak hanya dia menurunkan hujan, tetapi dia juga mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya yang terakhir ini, ya terakhir dari yang terakhir. Ya. Siapakah Allah yang hidup? Tadi Allah yang hidup yang pertama siapa? Pencipta langit dan bumi, ya pencipta dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bukti Allah yang hidup, dia adalah pemulih kehidupan. Mari kita kembali ke ayat yang di atas, ayat yang ke-8 dan yang ke-9 ya. Dikatakan di Listra ada seorang yang duduk saja. Ya kalau berdiri terus capek ya, sekali-sekali duduk. Tapi duduk terus ya capek. Sekali-sekali berdiri, tapi di sini ya buru-buru berdiri, duduk aja setengah mati. Nah di sini duduk saja, saudara. Pagi, siang, sore, ya wengi, wah dia duduk saja. Oh karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena lemah kakinya dan lumpuh, ya. Bukan hanya barusan, sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan ya. Tetapi yang luar biasa ya, walaupun dia lumpuh, ia duduk mendengarkan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, ini saya menghargai Pendeta Dwi Tartia saya Bu ya. Walaupun badan lemah begini, belani bukan karena mau ketemu konco lawas ya Pak Dwi, tapi Pendeta Dwi juga mau ketemu Tuhan Yesus ya, yang luar biasa ya, Allah yang membackup dia dan sebagainya ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah saudara-saudara ya, kelemahan tubuh boleh ada, tapi jangan menghalangi kita untuk mencari hadirat Tuhan ya, untuk bertemu Tuhan, karena dia adalah pemulih kehidupan ya. Dan yang istimewa saudara, begitu Paulus melihat dia, ya, lalu Paulus berbicara kepada dia, dikatakan apa saudara? Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia orang yang lumpuh itu beriman dan dapat disembuhkan ya. Dan saudara, puji Tuhan, kita baca di dalam ayat yang ke-10 apa yang terjadi saudara. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan apa yang terjadi saudara? Orang itu apa saudara? Melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Tepuk tangan dong. Mujizat enggak Bapak Ibu Saudara? Mujizat ya. Ini di Alkitab Saudara, bukan karangan ya. Seringkali itu kita biasa tepuk tangan ya. Tapi yang ditepuki tangan orang-orang ini enggak kita kenal ya. Ada pekotbah hebat. Ya, wis apa jare ini mbok gak kenal, pokoknya luar biasa tepuk tangan ya. Ada apa begitu ya, kita nggak ngerti kesaksiannya benar atau tidak ya, kita tepuk tangan. Tetapi Alkitab itu nggak pernah bohong ya, Alkitab itu selalu ya dan amin saudara ya. Dikatakan di sini saudara, dia duduk saja, dia lumpuh dan
setelah dijamah, ya didoakan, dia dapat melompat berdiri dan juga dia berjalan kian kemari, ya. Dan di dalam Alkitab begitu banyak mujizat, Bapak Ibu Saudara, ya. Tapi dalam kehidupan kita nggak pernah tepuk tangan, ya. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita kembali kepada Alkitab, back to the Bible. Karena apa Saudara? Di dalam Alkitab saya yakin Bapak Ibu Saudara akan berjumpa dengan pemulih kehidupan. Ya, dia sebagai pemulih kehidupan yang pertama, dia sanggup menyembuhkan penyakit. Ya, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang ada kelemahan tubuh di sini, ya? Mari dengan iman percaya Bapak Ibu Saudara. Ya, kita percaya, kita memandang dia. Ya, maka pasti semua kelemahan tubuh penyakit kita dapat disembuhkan. Amin. Karena pagi ini kita menyaksikan seorang yang duduk saja lumpuh. Bapak Ibu kan tidak lumpuh ini, ya. Sakitnya kan lebih ringan, ya. Seperti habis duduk kan bisa berdiri toh, ya. Nah, tapi ada yang aku Pak migrain Pak, aku boyokku loro Pak, ya. Waduh sakit ini Pak, jantung saya begitu, ya. Nah ini saudara yang lumpuh saja Tuhan bisa sembuhkan, ya, yang berat-berat, apalagi yang ringan-ringan. Percaya Bapak Ibu Saudara? Amin, ya. Dia tidak hanya menciptakan, tetapi dia juga memulihkan kehidupan. Ya, ini bukti Allah yang benar itu Allah yang hidup, ya. Dia menyembuhkan penyakit. Tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, juga yang kedua Bapak Ibu Saudara, menolong beban dan persoalan hidup, ya. Jadi Allah yang hidup Saudara sebagai pemulih kehidupan, dia tidak hanya sanggup menyembuhkan penyakit, dia juga sanggup mengangkat beban dan persoalan hidup kita. Bukankah penyakit itu adalah satu beban Saudara, ya, dan juga satu persoalan, ya. Bayangkan Saudara seperti ini, ya. Berat sekali Saudara. Ya bukan berarti Saudara tak suruh ngangkat batu gitu, ya. Tapi ini satu gambaran, ya. Setiap orang pikul beban, ya, tapi beda-beda, ya. Gitu aja nangis kok cengeng, ya. Gitu saja kok, wah, ya, wah nggak ngerti, ya, nggak ngerasakan. Mbok yo kon iku koyo aku begitu. Coba kamu seperti saya itu, ya. Masing-masing pasti punya bebannya Bapak Ibu Saudara, ya. Dan beban itu kecil apapun tidak ada yang ringan, semuanya beratnya. Bisa diibaratkan, wah kita juga tidak hanya beban, persoalan juga Saudara. Seakan-akan mengikat tangan kita, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, ketika sembuh, apa yang kita baca dalam Alkitab, orang lumpuh itu Saudara, ya, semula dia pikul beban berat, ya, mau jalan, nggak bisa, ya, seolah-olah terikat, ya. Tetapi ketika dia sembuh Bapak Ibu Saudara, maka beban dan persoalan pun sirna. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, manusia tidaklah luput dari beban dan persoalan hidup, ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siapa di sini yang tidak punya beban, tidak punya persoalan? Semua punya beban, persoalan? Benar? Yes, gak usah ngaku, sudah jelas di wajahnya masing-masing, ya. Jadi saudara-saudara, manusia tidak ada yang luput dari beban, saudara, dari persoalan. Tetapi jika kita percaya kepada Allah yang hidup, maka Ia sanggup untuk menolong kita, ya. Kita selalu menyanyi lagu El Shaddai, ya, God Almighty. Tapi apakah kita sungguh percaya bahwa Allah sanggup menolong kita? Itu masalahnya, ya. Sebagai penutup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita semua tahu Bapak Ibu, ya, Allah yang benar dan hidup. Ya, dan Allah yang benar dan hidup itu hanya satu. Siapa tadi namanya? Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di luar gereja ini, ya, di
di luar iman kita. Ya, masih banyak Bapak Ibu Saudara yang belum tahu. Ya, bahkan mungkin belum dengar siapa Allah yang benar, siapa Allah yang hidup itu. Ya, oleh karena itu Saudara, karena mereka nggak tahu, ya, ketemu benda, ya, ketemu orang yang dianggap begini, dianggap dewa, ya, dianggap imam, dianggap rasul, dan itu dianggap sebagai Allah. Tetapi pagi ini kita yang diberkati oleh firman Tuhan, ya, kita tahu, ya, Allah yang benar bukan dewa, Allah yang benar bukan imam, Allah yang benar bukan rasul. Ya, maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tugas kita sekarang ini adalah menjangkau jiwa bagi Kristus. Ya, bagaimana caranya? Gampang Bapak Ibu Saudara, ya, hanya memberitahu orang tentang Allah yang benar dan hidup. Ya, cerita, ya, wake iku dudu Allah tak kandhani kuwi, ya. Ini patung ini dudu Allah tak kandhani. Orang ngandel buka kan 1 Samuel 5 tadi, ya. Ini dewa Dagon disandingkan, ya. Apa yang terjadi Saudara? Dewa Dagon nunduk. Nah, Saudara gampang, ya. Coba Saudara beritahu, ya, orang-orang di luar kita ini, ya, siapa Allah yang benar, ya, siapa Allah yang hidup itu. Siapa Saudara Allah yang benar dan yang hidup itu? Pertama, Dia pencipta langit dan bumi. Yang kedua, Dia pemberi kehidupan. Amin.